Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Mudah-mudahan kawan semua mendapatkan rezeki yang banyak, berlimpah, barokah, dan mendapatkan kesehatan dari Allah, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Soal kekurangan harta, itu adalah hal yang biasa. Di dunia ini diciptakan orang kaya dan diciptakan juga orang miskin. Untuk apa gunanya? Agar manusia itu bisa menyesuaikan antara satu dengan yang lainnya. Coba kalau kita hidup di dunia ini miskin semua. Nah, siapa yang mau beli mobil? Orang miskin semua. Orang miskin mana bisa beli mobil? Beli sepeda aja ngutang, susah gitu. Namanya juga orang miskin. Nah, kalau orang itu kaya semua, siapa yang mau memasakkan dia nasi? Siapa yang mau menyetir mobilnya? Siapa yang mau menjaga rumahnya? Siapa yang mau jadi pembantunya? Siapa yang mau menanam padi untuk mereka? Tidak mau orang. Orang kaya semua. Orang itu kalau kaya, megang tanah aja nggak mau dia. Menginjak tanah nggak mau dia. Masuk ke dalam rumahnya pakai sendal. Habis itu naik ke mobil, ganti sendal. Turun dari mobil, nanti pakai lagi sendal. Masuk ke dalam rumah, sampai ke kamar pun pakai sendal. Nah, itulah orang kaya. Jangankan untuk memegang tanah, untuk pergi ke sawah, untuk menanam cabai. Mana dia mau? Nah, itulah karena beraneka ragam manusia yang ada di atas dunia ini untuk kecocokan isi dunia. Agar isi dunia ini stabil. Ada yang bertanam padi, ada yang bertanam cabai, ada yang bekerja di bank, tukang hitung-hitung duit. Nah gitu, ada yang menjadi pembeli, ada yang jadi penjual, ada yang jadi pekerja, ada yang membayar upah. Begitulah enaknya aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kita tinggal menikmatin saja, apa susahnya? Kita tinggal makan, tinggal beli, mau minum, tinggal minum. Mau butuh duit, tinggal pergi ke bank. Kasih BPKB motor, mobil. Apalagi, jadi tidak ada di dunia ini yang susah. Semuanya sudah dibikin enak. Memang ada sebagian dari antara manusia itu yang mengaku dirinya itu miskin. Saya ini orang miskin, Pak. Tidak punya rumah, tidak punya sawah, hanya punya motor doang satu. Punya motor satu, tapi dia ngaku miskin. Nah, itulah hebatnya orang sekarang itu. Berapa banyak orang-orang miskin itu yang tertangkap oleh Satpol PP. Yang mengaku miskin ini. Saya orang miskin, Pak, tolong bantu saya, minta sedekah, minta ini segala macam. Bawa gerobak, ilir mudik. Pas ketangkap sama Satpol PP, itu handphonenya 3. Yang satu iPhone mereknya. Orang yang ngasih dia itu duit, HP-nya HP jadul. Jadi yang miskin itu siapa yang sebenarnya? Nah, itulah sampai sekarang yang jadi misteri. Apa garis kemiskinan itu yang benar? Seperti apa miskin itu yang benar? Nah, itu belum diketahui sampai sekarang. Sekarang itu hanya banyak orang itu mengaku miskin supaya orang itu kasihan kepada dia dan kemudian orang itu memberi dia duit. Semakin banyak orang yang memberi dia duit, maka semakin besar penghasilannya. Akhirnya orang miskin itu bertebaran di mana-mana. Pakai baju jelek, celananya jelek, topinya jelek, gitu. Itu kedok dan kesalahannya satu itu. Tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Sholat 5 waktu. Tidak mau. Saya sudah banyak cek dan teliti orang-orang miskin itu. Sholat tidak mau. Puasa dia bilang tidak kuat. Lemas dia. Menggigil dengkulnya kalau berdiri. Kalau dia tuh puasa. Akhirnya dia tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Saya kan orang miskin, Pak. Jadi dia begitu. Di dalam peraturan Islam itu. Tidak ada mengenal orang miskin, orang buta. Asalkan dia beriman, maka dia wajib berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Kalau orang itu sakit
atau berada di dalam perjalanan jauh, boleh dia itu tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah, memberi satu orang fakir miskin makan sesuai dengan porsi makannya. Kalau orang itu makan pakai telur, maka dia harus memberi orang lain makan pakai telur. Hari itu juga sebelum matahari terbenam. Dan kalau hari itu dia ngutang, besok ngutang, kalau sampai di dalam 1 bulan itu 3 kali, 13 kali, dia tidak membayar atau tidak berpuasa, maka dia akan jatuh memakan hak fakir miskin. Selama bulan suci Ramadan itu, berapa kali orang itu tidak berpuasa, maka dia harus membayar fidyah sesuai dengan porsi makannya. Jadi kawan-kawan yang kira-kira mendengar video saya ini, coba ingat hitung-hitung itu. Berapa kali sampean tidak berpuasa di bulan Ramadan itu setelah akil balik. Dan itu jatuhnya hutang. Hutang kepada manusia, yaitu hutang kepada fakir miskin. Dan dosa itu tidak diampuni Tuhan. Dan Anda harus mencari fakir miskin itu dan membayar fidyah kepada mereka. Barulah dosa-dosa yang lain akan diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke kawan, itulah uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video-video saya yang bertema begini-begini saja. Dan backgroundnya di meja-meja ini saja. Dan saya yakin kalau saya membacakan ilmu buku-buku yang ada di dalam meja kecil saya ini saya sampai mati 1 kali dan kemudian dihidupkan Tuhan kembali. Sampai 7 kali saya dihidupkan Tuhan, saya tidak akan selesai membaca ini. Karena ini adalah Al-Quran. Nah, kawan-kawan mungkin pernah mendengar. Ada ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan, jika isi Al-Quran itu dituliskan di atas daratan ini, maka daratan ini akan habis. Dan air laut dan air yang ada di dunia ini jadikan tintanya. Dan semua pohon-pohon yang ada di atas dunia ini dijadikan penanya. Dan itu akan diganti kembali oleh Tuhan 7 kali lipat dari itu. Maka isi Al-Quran itu tidak akan selesai ditulis. Nah, itulah saya mengambil kesimpulan. Jika saya membacakan buku yang ada di atas meja saya ini, maka 7 kali saya mati dan hidup kembali, maka saya tidak akan selesai membacanya. Dan saya hanya membacakan yang hari ini saya bisa membacakan. Dan hari ini pula mata saya itu bisa melihat. Karena saya harus mengamalkan ilmu ini setiap hari, maka saya harus membacanya setiap hari pula. Itulah sebagai wujud syukur dari saya kepada Tuhan yang telah menciptakan dan memberikan kesehatan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di ayat 61 surat Maryam. Surat Maryam surat 19. Juz ke-16. Nah, halamannya, ayatnya ayat 61. Yaitu surga Eden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Jadi beriman itu artinya percaya. Jadi kamu harus percaya bahwa surga itu ada. Kenapa harus percaya? Karena kamu telah beriman kepada Allah. Salah satu di dalam rukun iman itu adalah percaya kepada Allah. Jika kamu tidak percaya kepada surga, berarti kamu tidak percaya kepada Allah. Itulah ayat 61. Ayat 62. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang hari. Nah, jadi di dalam surga itu manusia itu diberikan rezeki pagi dan petang hari. Tidak bisa di dalam surga itu makan seenak-enak perut kita. Makan pagi, makan malam, makan siang, makan aja apa aja suka-suka kita. Tidak bisa. Ada aturan dan peraturan Tuhan di dalam surga itu. Diberikan makan pagi dan petang hari. Nah, itulah janji Tuhan. Itu di dalam Al-Quran tertulis. Bukan perkataan saya. Jadi kawan-kawan yang ingin masuk surga harus siap makan pagi dan petang hari.
Belajarlah dari sekarang, makan 2 kali sehari. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.